Halo semuanya, balik lagi dengan Lopinsa Audio. CCA kembali membuat kejutan nih di kelas entry level. Nah, CCA ini menurut saya sukses mengembangkan single dynamic drivernya. Contohnya ya ini, CCA CRA. Ayam yang satu ini lagi hype banget nih di forum audio di global maupun di lokal. Dan memang ini layak hype. Buat saya CRA ini sangat impresif. Minggu-minggu yang lalu banyak DM atau komen ke saya supaya mengulas ayam ini. Nah, kebetulan banget, KZ Global Official Store ngasih unit reviewnya. Jadi thanks banget nih buat kztws.com. Nah, buat temen-temen yang mau beli ayam ini bisa cek linknya di deskripsi video ini ya. Oke, di video ini CRA akan saya bandingkan dengan CCA NRA, KZ ZEX, QKZ PK4, dan tentunya akan saya bandingkan juga dengan HZ Sona M. Jadi langsung saja simak ulasan selengkapnya. Untuk packagingnya ini sudah jadi standar KZ dan CCA. Jadi gak banyak yang bisa saya bahas di bagian ini. Nah, untuk speknya CRA ini menggunakan single DD generasi yang paling update. Dual magnetic dengan high polymer diaphragma. Tapi ukurannya sama, yaitu 10 mm. Untuk housingnya CRA ini menggunakan full resin atau plastik. Dengan faceplate yang cakep. Sebagian faceplate-nya menggunakan bahan metal dan dikasih logo CCA. Untuk build quality-nya sekelas lah dengan KZ TDS. Nah, untuk kabelnya sama juga dengan KZ TDS atau EDX Pro, yaitu 2 pin tipe QDC dengan bahan OFC. Kemudian untuk fittingnya ini sama juga dengan KZ TDS. Kedap dan nyaman untuk dipakai lama-lama, utamanya untuk telinga saya. CCA CRA ini sangat mudah di-drive. Mau dipasangkan ke smartphone yang tanpa DAC sekalipun gak masalah. Oke, pas awal saya lihat grafiknya sih kayak tuningan KZ dan CCA yang sudah-sudah, yaitu V-shape. Tapi pas saya coba, wah, ini sih beda. Saya langsung bisa katakan ayam ini sangat bagus untuk harganya yang hanya 200 ribuan saja. Nah, untuk tonalnya memang masih termasuk V-shape. Sedikit bright, tapi untuk tempernya cukup natural. Walaupun gak senatural Blonde BL03 atau Tanjim Tanya. Di bagian low-nya ayam ini punya kuantitas bass yang cukup gede. Dan dampaknya ini berasa. Mid bass-nya cukupan, tapi sub bass-nya di boost. Jadi bass-nya ini deep dan kedalamannya cakep di sini. Kontrol bass-nya bagus, speed-nya cepat, dan decay-nya sedang. Saya sangat suka tipikal bass yang kayak gini. Bisa diajak lagu cepat maupun lagu yang slow. Nah, di bagian mid-nya ayam ini punya mid yang cukup transparan dan agak mundur khas ayam yang V-shape. Juga mid-nya agak tipis. Kemudian tone vokalnya agak bright dan agak tipis juga. Tapi tetap vokalnya jelas. Gak sampai tenggelam sama bass-nya. Dan ini bersih juga. Selain itu upper mid-nya cukup aman, gak ada pick yang nyakitin. Tapi vokalnya memang ada sedikit sibilan, namun ini masih dalam tahap wajar. Kemudian di bagian high-nya, nah ini salah satu keunggulan ayam ini selain kualitas bassnya. Treble-nya ngencring, detailnya bagus, ekstensinya juga bagus. Tapi bagusnya tetap bening, tanpa ada kerasa tajam ataupun nusuk. Untuk bagian teknikalitasnya ayam ini salah satu yang terbaik di kisaran harganya. Soundstack-nya luas walaupun gak luas banget. Tapi kesan 3D-nya cukup berasa dan kedalamannya juga cukup baik. Selain itu separasinya rapi dan imagingnya juga cukup jelas atau cukup akurat. Oke, lanjut perbandingan dengan ayam lainnya. Yang pertama dengan KZ ZEX. Untuk tonalnya ZEX ini lebih warm, sedikit lebih tebal dan sedikit lebih balance dibanding CRA. Bassnya sedikit lebih bumi, kalau di CRA bassnya lebih deep dan speednya lebih cepat. Nah, untuk mid dan vokalnya di ZEX lebih tebal, sedikit lebih maju dan tone-nya lebih natural. Dan di sini lebih minim sibilan. Kemudian treble-nya ZEX lebih smooth, tapi untuk detail dan ekstensinya lebih baik di CRA. Untuk teknikalnya saya anggap ini sekelas, tapi imaging dan soundstack-nya sedikit lebih baik di CRA. Nah, yang kedua dengan CCA NRA. Untuk bagian bass dan vokalnya kurang lebih sama dengan KZ ZEX.
Tapi treble-nya NRA ini lebih detail, dengan clarity yang sedikit lebih baik. Namun untuk ekstensinya lebih baik di CRA. Nah, untuk resolusi dan teknikalitas masih lebih baik di NRA, utamanya di bagian separasi. Nah, yang ketiga dengan Pika 4. Untuk tonalnya Pika 4 ini sedikit lebih balance, lebih warm dan bassy dengan timbre yang cukup natural. Kemudian bass Pika 4 lebih booming, speednya lebih lambat dengan decay yang lebih panjang. Nah, untuk mid dan vokalnya di Pika 4 lebih tebal, vokalnya lebih maju dan tone-nya lebih natural. Kemudian treble Pika 4 lebih smooth dan lebih roll off. Tapi untuk detail dan teknikalitasnya masih di bawah CRA. Last atau yang keempat dengan Hutchison. Untuk tonalnya Hutchison ini lebih bright, bassnya lebih tipis dengan sub-bass yang agak lemah. Kemudian mid Hutchison ini lebih transparan dan vokalnya lebih maju. Nah, untuk treble-nya di Hutchison ini lebih detail dan ekstensinya lebih baik. Tapi untuk teknikalitasnya jelas Hutchison lebih baik. Kesimpulan saya buat teman-teman yang punya dana 200 ribuan, udahlah gas beli ini saja. Soalnya YM ini sangat all around. Diajak lagu jenis apapun juga masuk. Mau itu musik rock, metalan, pop, akustikan, dangdutan, sampai koploan di sini masih oke. Kecuali khusus buat vokalan, buat saya masih lebih baik Blonde BL03 dan Tanjim Tanya. Oke, itu saja ulasan dan opini saya untuk CCA CRA ini. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.